Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan memulai kegiatan kita Insyaallah kita akan memulai kajian kita. Insyaallah kita akan memulai kegiatan kita, yaitu mengkaji sebuah kitab yang berjudul Ushulus Sunnah. Insyaallah kita akan memulai kegiatan kita atau memulai kajian kita, yaitu mengkaji sebuah kitab yang berjudul Ushulus Sunnah. Sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang imam madhab. Sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang imam madhab yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, seorang imam yang hidup pada abad ketiga Hijriah, pada abad kedua Hijriah. Nah, semoga kajian kita ini, semoga kegiatan kita ini bisa memberikan manfaat, bagi kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wa muslimat, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita masuk ke pembahasan kitab Ushulus Sunnah ini, pada kesempatan kali ini Ana ingin mengajak kita untuk mengetahui terlebih dahulu kenapa kita belajar akidah. Kenapa kita belajar akidah? Karena kitab Ushulus Sunnah ini, kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ini adalah sebuah kitab tentang akidah. Sebuah kitab tentang akidah. Nah,
Maka sebelum masuk ke pembacaan kitab ini, Anda ingin mengajak kita semua untuk mengerti dulu kenapa kita belajar akidah. Nah, sebelumnya Anda ingin bertanya, apakah di masjid ini sudah pernah Pak belajar kitab akidah, Pak Bupati? Belum pernah. Iya. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa saya berinisiatif untuk mengadakan kajian ini, yaitu kajian kitab yang bertemakan akidah. Nanti insya Allah akan disinggung kenapa kita memulai belajar akidah terlebih dahulu sebelum belajar materi-materi yang lainnya seperti fikih, sirah, adab dan sebagainya. Entah pada kesempatan kali ini atau kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, ala kulli hal kaum muslimin wa muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa kita harus belajar akidah? Kan kitab ini temanya berkaitan dengan akidah. Kenapa kita harus belajar akidah? Ada 3 alasan kenapa kita harus belajar akidah. Ada 3 alasan kenapa kita harus belajar akidah. Apa itu? 3 alasan kenapa kita harus belajar akidah. Yang pertama adalah karena dengan memiliki akidah yang benar, dengan mengetahui akidah yang benar, dengan mengamalkan akidah yang benar, maka kita akan selamat dari api neraka. Dengan memiliki akidah yang benar, dengan mengamalkan akidah yang benar, dengan mengetahui akidah yang benar, maka kita akan selamat dari api neraka. Mau nggak kita selamat dari api neraka? Mau kan? Tentu selamat dari api neraka adalah cita-cita, impian terbesar, tujuan terbesar kita semua. Nah, kalau mau selamat dari api neraka, bagaimana caranya? Inilah dia caranya, yaitu dengan belajar akidah yang benar, mengamalkan akidah yang benar, mengamalkan akidah yang benar dan mengetahui akidah yang benar. Nah, kok bisa akidah yang benar menyelamatkan kita dari api neraka? Kok bisa? Bagaimana bisa dengan mengamalkan akidah yang benar kita bisa selamat dari api neraka? Bagaimana ceritanya bisa selamat dari api neraka? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, Anda ingin bertanya dulu ke para hadirin dan hadirat semua. Pertanyaannya, orang Islam itu pasti masuk surga nggak? Pasti. Pasti banget. Seharusnya. Orang Islam itu pasti masuk surga nggak? Pasti ya. Harusnya. Ada yang jawaban yang lain? Allah alam. Iya. Orang Islam itu pasti masuk surga atau tidak? Jawabannya adalah pasti. Orang Islam itu pasti masuk surga. Orang Islam itu pasti masuk surga. Nah, kemudian entah itu nanti dia ditransit dulu di neraka atau langsung masuk surga, itu cerita nanti later kan. Entah dia transit dulu di neraka atau langsung masuk surga. Yang penting intinya pasti masuk surga. Nah, jadi orang Islam pasti masuk surga dan selamat dari api neraka.
Berarti jadilah kita orang Islam, biar kita selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Jadilah kita orang Islam, jadilah kita orang Muslim, biar kita selamat dari api neraka dan masuk ke surga. Udah gitu aja, simple. Kita jadi orang Islam, maka kita akan selamat dari api neraka dan masuk ke surga. Nah, kaitannya dengan akidah tadi, masalahnya adalah sekarang di zaman ini, di waktu-waktu ini atau bahkan dari dulu, banyak orang yang ngaku Islam tapi melakukan amalan-amalan yang mengeluarkan dia dari Islam. Banyak orang yang ngaku Islam tapi ternyata udah murtad. Banyak orang yang ngakunya Islam tapi setiap hari kerjaannya melakukan amalan-amalan yang membatalkan keislamannya dan membatalkan keimanannya. Betul nggak ini? Betul. Betul nggak ini? Betul. Iya. Coba saya tanya contohnya. Kalau bisa jawab, insya Allah bagus ya. Jadi di dalam pelajaran akidah ini nanti ada yang namanya syarat la ilaha illallah. Ada yang namanya syarat kalimat tauhid. Syarat kalimat tauhid. Syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syarat-syarat ini harus dipenuhi. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dua kalimat syahadatnya tidak akan bermanfaat. Coba saya tanya, apa saja syarat-syarat yang tersebut? Tidak mempersekutukan Allah. Satu. Ada jawaban lain? Ini kita orang Islam di luar kan? Islam ikut-ikutan. Islam ikut-ikutan. Iya. Apa aja syaratnya? Syarat la ilaha illallah sehingga kita berguna kalimat itu bisa menjadikan kita orang Islam. Karena kata para ulama, hanya sekedar mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak akan berguna. Apa aja syarat-syarat tersebut? Ayo Pak Adi. Nah, ini kan realita yang mengkhawatirkan. Bagaimana tadi kita pengen selamat dari api neraka. Caranya gimana? Caranya jadi orang Islam. Tapi ketika kita tanya apa syarat la ilaha illallah sehingga kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bisa bermanfaat, kita tidak mengetahuinya. Bagaimana jika kita meninggal dan kita belum mengetahui syarat-syarat tersebut? Apakah kita bisa selamat, bermanfaat kalimat tersebut nanti? Ataukah kita na'udzubillah min dzalik kekal di neraka? Nah, sedikit bocoran dan insya Allah nanti kita akan jelaskan apa saja itu syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Syarat la ilaha illallah tersebut ada 7 syarat la ilaha illallah, 7 syarat kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu 7 syarat kalimat tauhid? Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu, yaitu
dia belajar tentang dua kalimat syahadat tersebut, apa saja rukun-rukunnya, karena kalimat syahadat ini ada rukun-rukunnya Pak. Dia belajar konsekuensinya dan lain sebagainya. Itu yang pertama, yaitu ilmu. Banyak nggak orang yang mengucapkan kalimat syahadat tapi belum mengilmui kalimat syahadat? Banyak nggak? Banyak ya kan. Nah, itu masih syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-yakin. Syarat yang kedua adalah al-yakin, meyakini dua kalimat syahadat tersebut. Meyakini dua kalimat syahadat tersebut. Nah, dan ini 7 syarat la ilaha illallah ini bisa kita jumpai atau bisa kita temukan rujukannya di kitab-kitab yang bertemakan akidah. Kalau tidak percaya gitu ya, betul ya Ustaz, ini 7 syarat la ilaha illallah itu ada atau tidak? Ya kalau nggak percaya kita lihat aja gitu ke kitab-kitab akidah yang ditulis para ulama. Kitab-kitab akidah contohnya kitab tauhid karangan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian Al-Wajiz fi Aqidatis Ahlussunnah karangan Syekh Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah rahimahullah. Kemudian kita bisa lihat di kitab-kitab yang mensarah kitab-kitab akidah, kitab-kitab penjelasan akidah, seperti banyaklah kitab-kitab akidah yang menjelaskan tentang 7 syarat la ilaha illallah ini. Itu bisa menjadi bahan rujukan kita ketika kita ingin melihat 7 syarat ini. Nah, tadi yang kedua adalah al-yakin. Yang ketiga al-qabul. Al-qabul yaitu menerima. Nah, al-qabul yang ketiga. Yang keempat, apa syarat la ilaha illallah yang keempat? Al-inqiyad. Syarat yang keempat adalah al-inqiyad, yaitu tunduk dan patuh dengan kalimat tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, al-ikhlas. Ikhlas ketika mengucapkan kalimat tersebut. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, as-sidqu. Jujur ketika mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Cinta dengan kalimat tersebut. Nah, penting nih Pak, jangan dianggap sepele. Inilah penyelamat kita nanti di akhirat. Nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita selain akidah yang benar. Makanya ini adalah hal yang sangat penting sekali bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Jadi apa aja tadi? Yang pertama al-ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul, yang keempat al-inqiyad, yang kelima ikhlas, yang keenam as-sidqu, yang ketujuh al-mahabbah, yaitu cinta. Nah, alhamdulillah, semoga dihafal dan insyaallah nanti akan belajar satu persatu tentang syarat tersebut.
Nah, ikhwani wa akhwati fiddin kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu sedikit tentang pelajaran akidah. Contoh yang lainnya yang bisa kita sebutkan. Yang tadi kan kita masih membicarakan tentang gimana jadi orang Islam, ya kan? Karena banyak orang yang ngakunya Islam tapi ternyata udah nggak Islam lagi atau melakukan amalan-amalan yang mengeluarkan dia dari Islam. Tadi kita udah jelaskan tentang syarat la ilaha illallah. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menuliskan sebuah kitab yang berjudul Nawaqidul Islam. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menuliskan sebuah kitab yang berjudul Nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Nah, di kitab ini beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menuliskan ada 10 pembatal keislaman. Di dalam kitab ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menuliskan ada 10 pembatal keislaman. 10 pembatal keislaman. Apakah jumlah pembatal keislaman ini cuma 10? Apakah jumlah pembatal keislaman itu cuma 10? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Pembatal-pembatal keislaman itu lebih dari 10. Tetapi 10 pembatal keislaman yang dicantumkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Nawaqidul Islam ini adalah 10 pembatal keislaman yang paling sering terjadi. 10 pembatal keislaman yang dicantumkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Nawaqidul Islam adalah 10 pembatal keislaman yang paling sering terjadi. Nah, coba mari kita lihat, mari kita uji atau mari kita bandingkan realita kaum muslimin sekarang dengan 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini. Ada yang pernah baca kitabnya? Belum ya? Insyaallah nanti kita lalui, akan datang saatnya kita baca kitab tersebut. Apa pembatal keislaman yang pertama? Kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pembatal keislaman yang pertama adalah asyirk. Pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Siapa yang mengaku telah beragama Islam tapi dia melakukan kesyirikan, maka batallah keislamannya. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka batallah keislamannya. Kok ngeri kali sih Ustaz? Dari tadi batal aja keislamannya. Bukan ngeri, tapi kita aja yang belum terbiasa, belum, masih asing bagi kita dengan hal-hal seperti ini. Padahal hal-hal seperti ini harusnya sudah kita ketahui sejak kecil. Jadi saya mau bertanya, banyak nggak orang yang Islam tapi melakukan kesyirikan? Banyak kali. Banyak nggak orang yang Islam tapi melakukan kesyirikan? Banyak kali. Ngeri nggak itu? Luar biasa. Gitulah realita. Apa umat Muslim saat ini? Apa contoh kesyirikan? Pergi ke dukun.
Sajen. Saja. Percaya dengan hari-hari. Apa? Bawang. Bawang. Minta Sugihan. Sugihan. Banyak ya. surga. Gak terhitungan. Hampir di setiap kegiatan ada aja ya. Lagi kegiatan pernikahan ya kan. Udah itulah semua dia. Begitulah dia kondisi umat Islam saat ini. Banyak yang mengaku Islam tapi melakukan kesyirikan. Dan mereka ya gitulah. Susah bilang. Apa? Susah bilang. Banyak kali terlalu banyak. Itu yang pertama, yaitu kesyirikan. Kemudian yang kedua, pembatalan keislaman kedua yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yaitu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, balik lagi pertanyaan tadi, banyak nggak orang Islam tapi amalannya menjadikan perantara antara dirinya dengan selain Allah? Maksudnya menjadikan perantara antara dirinya dengan selain Allah ini adalah salah satu contohnya ya, salah satu contohnya. Padahal bisanya dia berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Minta doa. minta doa sebenarnya boleh, tapi dia minta doa ke kuburan ya kan. Sementara yang di dalam kubur butuh doa. Nah, itu salah satu contohnya menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Banyak yang kayak gitu. Banyak ya. Adalah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, pembatal keislaman yang ketiga adalah ragu-ragu atas kekafiran orang kafir. Ragu-ragu atas kekafiran orang kafir atau tidak mau mengkafirkan orang kafir. Tidak mau mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu meragukan kekafiran orang yang udah jelas-jelas kafir. Banyak kayak gini. Hampir banyak. Lebih banyak ya? Indonesia. Enggak, semua agama itu sama. Semuanya menuju ke dengan jalan yang jadi dia nggak kafir. Oh, jangan bilang kafir, tapi bilang non muslim. Ya ayuhal non muslim. Bukan ya ayuhal. Itu pembatal keislaman. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yaitu tidak mengkafirkan orang kafir dan ragu aja nih, masih ragu kepada kekafiran orang kafir. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yaitu meyakini ada syariat lain yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih paten, yang lebih mantap dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang keempat, meyakini atau lebih memilih syariat selain syariat Nabi Muhammad, dan dia meyakini itulah dia syariat yang lebih sempurna dan lebih paten, lebih mantap daripada syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Banyak kan? Contohnya misalnya gini, ya, Syiah. Mungkin yang lebih tepat contohnya misalnya gini, ketika kita tawarkan
syariat Islam. Salah satu contohnya apa syariat Islam? Kalau dibunuh, pembunuhnya di kisos ya. Orang yang membunuh maka dia dibunuh. Tapi dia mengatakan, ya akhi, ini udah zaman milenial, masa hukumnya barbar, masa hukumnya kayak gitu. Ini adalah hukum yang keji, ini adalah hukum yang tidak sesuai lagi di zaman ini. Ini hukum yang lebih sesuai, yang lebih manusiawi. Apa itu hukum kalian? Ya seperti itu. Ya, dia menganggap hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sudah ketinggalan zaman, sudah tidak bisa lagi diterapkan di zaman ini. Hukum apa saja itu, entah kisos atau itu nanti ada. Dan cepat kali atau itu kisos atau hukum waris. Masa laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan? Mana keadilan? Ini lebih baik daripada hukum syariat Islam. Kira-kira seperti itu. Nah, orang yang meyakini ada hukum yang lebih sempurna dari hukum Islam, maka dia keluar dari Islam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Tentu ini ada dalilnya masing-masing ya. Yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga ada dalilnya. Tapi ini kita hanya sedikit menyinggung saja tentang apa yang kita pelajari. Itu yang keempat. Yang kedua, yang keempat, yaitu meyakini bahwa ada syariat yang lebih sempurna dari syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah pembatal keislaman adalah menolak. Ini yang mirip dengan yang keempat, yaitu tunggu sebelumnya, yaitu pembatal keislaman yang kelima, yaitu mengolok-olok atau bercanda di dalam agama. Bercanda dengan perkara agama. Ini yang kelima, mengolok-olok agama atau bercanda dengan agama Islam. Nah, balik lagi pertanyaan sama, banyak nggak orang Islam ini ngaku Islam tapi buat konten di TikTok, buat konten di YouTube, bahkan buat konten materi stand up komedinya tentang agama. Agama dijadikan bahan candaan. Ngaku Islam tapi mengolok-olok syariat Islam, kebanjiran, kambing, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Nah, salah itu dia pembatal keislaman yang kelima, itu mengolok-olok syariat Nabi Muhammad SAW. Yang keenam adalah melakukan praktek sihir. Melakukan praktek sihir. Yang keenam adalah melakukan praktek sihir. Ini juga adalah pembatal keislaman. Nah, itu lagi, balik lagi pertanyaannya, banyak kayak ngaku Islam tapi melakukan praktek sihir. Banyak ya, melakukan praktek sihir.
datang ke tukang sihir dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah meyakini bahwa ada seseorang, bahwa kita atau ada seseorang bisa keluar dari syariat. Maksudnya gimana? Maksudnya dia udah nggak diberi beban lagi, udah nggak perlu sholat lagi, udah nggak perlu puasa lagi, udah nggak perlu zakat lagi, udah nggak perlu haji lagi. Dia udah apa istilahnya itu? Udah mencapai kekuatan, udah menyatu. Nah, ini dia. Udah ma'rifat lah, dia udah hakikat dalam Palestina itu. Dia udah nggak peduli lagi itu apa sholat. Dia sudah langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah pembatal keislaman. Yang keberapa? Yang kedelapan, yaitu membantu orang kafir untuk memerangi umat Islam. Membantu orang kafir untuk memerangi umat Islam. Ini juga adalah pembatal keislaman. Mungkin ini tapi nggak tahu ya. Mungkin ini terjadi di tingkat kita mungkin sedikit kita temukan ya, untuk yang ini membantu orang kafir dalam memerangi umat Islam. Mungkin setingkat ya pemimpin gitu ya, pemimpin negara. Ini juga adalah pembatal keislaman, yaitu membantu orang kafir dalam memerangi umat Islam. Kemudian yang ke-9 adalah berpaling atau tidak mau belajar agama. Berpaling atau tidak mau belajar agama. Nah, ini juga pembatal keislaman. Kata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kalau nggak percaya ya baca kitabnya. Ini adalah pembatal keislaman juga, yaitu berpaling atau tidak mau belajar agama Islam. Nah, sebenarnya ada satu lagi, cuman qadarullah saya nggak tersirat. Apa tadi yang kelima itu? Bukan berkaitan dengan syariat Islam juga, hukum Islam. Kalau nggak salah dia, yang kelima, yang ke-10 lah. Harusnya tadi yang setelah keempat, yang kelima, yang ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting 10 ya. Yang 10 yaitu, kalau tadi yang keempat tadi kan meyakini ada syariat yang lebih sempurna daripada syariat Nabi Muhammad. Nah, yang ini yang berikutnya yaitu membenci syariat Islam. Membenci syariat Islam. Membenci syariat Islam. Ini kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab adalah pembatal keislaman. Dan ini banyak juga yang kita lihat orang yang mengaku Islam malah membenci syariat Islam. Mengakunya Islam tapi buat iklan di TV, kami membenci poligami. Na'udzubillah min. Ada nggak yang ada? Pernah kita lihat rumah. Baru-baru ini. Ngakunya Islam tapi buat iklan kami menolak poligami. Ketidakadilan bagi kaum Allah.
Seakan-akan dia yang menciptakan manusia, dia yang lebih tahu tentang manusia. Apalagi contoh yang lain, membenci syariat Islam, mengaku Islam tapi benci dengan syariat Islam. Banyaklah pokoknya. Contoh kasus. Merasa terbebani. Sholatnya malas, puasa malas, berat. Pokoknya membenci, dia sampai pada taraf membenci syariat tersebut. Nah, itu dia 10 pembatal keislaman yang banyak dari kita masih mengaku beragama Islam tapi mengamalkan satu pembatal keislaman, atau mungkin langsung mengamalkan 2 pembatal keislaman, atau 3 langsung mengamalkan pembatal keislaman, atau bahkan langsung ke 10-10-nya diamalkan pembatal keislaman tersebut. Nauzubillah min dzalik. Bisa jadi dari yang pertama adalah kesyirikan. Yang kedua adalah menjadikan perantara antara diri dengan Allah. Yang ketiga adalah meragukan kekafiran orang kafir dan tidak meyakini kekafiran orang kafir. Yang keempat, meyakini ada syariat yang lebih sempurna daripada syariat Islam. Yang kelima, mengolok-olok, bercanda dengan agama Islam. Yang keenam, melakukan praktek sihir. Yang ketujuh, meyakini bahwa ada orang yang bisa keluar dari syariat Islam. Yang kedelapan, membantu orang kafir dalam memerangi orang muslim. Yang kesembilan, berpaling dan tidak mau belajar agama. Yang kesepuluh, membenci syariat Islam. Jadi itulah nanti yang akan insya Allah kita pelajari di pelajaran akidah ini. Mulai dari syarat kalimat tauhid, syarat la ilaha illallah yang ada 7 tadi. Kemudian nanti kita akan belajar lagi tentang 10 pembatal keislaman, apa saja dalil-dalilnya dan contoh-contohnya, yang mana kita berharap dengan belajar akidah ini maka kita akan menjadi orang Islam yang sesungguhnya dan bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Allahumma amin. Nah. Udah jam 20 detik lagi. 20 detik lagi. Ya, mungkin nanti lanjut lagi di sini. Lanjut, tapi bentar mungkin kita. Ya, soalnya nanti ya terserah panitia lah gitu ya. Kita tutup dulu untuk sholat isya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu mengkaji sebuah kitab yang berjudul Usulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal
rahimahullah, seorang ulama yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Seorang ulama yang wafat pada abad ketiga Hijriah. Nah, sekarang abad ke 15 kurang 3 berarti lebih kurang 12 abad yang lalu, 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wafat. Salah seorang imam dari 4 imam madhab. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang kedua Al-Imam Malik rahimahullah, yang ketiga Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keempat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, alhamdulillah tadi kita telah sampai pada poin pertama, yaitu tentang kenapa kita harus belajar akidah yang benar. Kenapa kita harus belajar akidah yang benar? Yaitu bahwa dengan memiliki akidah yang benar, dengan memiliki pemahaman yang benar tentang akidah, mengamalkan akidah yang benar, maka kita akan selamat dari api neraka dan kita akan masuk ke dalam surga. Nah, kemudian tadi juga kita telah jelaskan tentang 7 syarat la ilaha illallah, 7 syarat kalimat tauhid. Dan kita juga telah menjelaskan tentang 10 pembatal keislaman yang dicantumkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya ingin menunjukkan sedikit tentang kitab Ushul Sunnah ini. Mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum pernah melihat kitabnya, ini sudah saya printkan dan bisa kita lihat bahwa kitabnya ini tidak tebal. Kitabnya ini tidak tebal, cuma 10 lembar, 10 halaman, 5 lembar. Jadi 10 halaman bukan 10 lembar, 10 halaman 5 lembar. 5. Iya. Kitabnya kecil, Ushul Sunnah. Dan kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah ingin membeli kitabnya, ingin membaca atau mengetahui kitab Ushul Sunnah ini, kitabnya ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah diperjualbelikan. Jadi saran atau anjurannya gitu, kalau bisa kita beli kitabnya, agar proses belajar kitab ini bisa lebih efisien dan lebih efektif, bisa lebih melekat dalam hati-hati kita. Dan juga kalau bisa itu bukan kebiasaan saya sih, maksudnya bahkan beberapa ustadz yang pernah saya dengar, yang pernah saya ambil ilmunya itu menganjurkan, maksudnya gini, kalau sebelum kita ke kajian, misalnya ini kajian Ushul Sunnah, kitab Ushul Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, sebelum kita menghadiri kajian ini, itu kalau bisa kita baca dulu kitabnya.
Kita baca dulu kitabnya, paham nggak masalah, paham nggak masalah. Yang penting kita baca dulu kitabnya. Kok bisa kita selesaikan? Karena kitabnya nggak tebal, cuma 10 halaman, 5 lembar. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kata Ustadz Ana, jadi kita ke kajian itu nggak bawa balok. Kita ke kajian itu nggak bawa balok. Maksudnya apa nggak bawa balok? Maksudnya benar-benar masih balok, masih mentah gitu, belum ada ininya, belum ada pengetahuan dasarnya lah gitu untuk kajian tersebut. Jadi agak sulit nanti memahaminya, agak sulit memahami materi-materi yang disampaikan. Jadi itulah sedikit saran. Jadi sedikit saran dari saya, kalau bisa beli kitabnya kemudian dibaca, selesaikan. Jadi nanti ke kajian udah nggak balok kali, udah ada ininya lah, udah ada ukir-ukirannya. Jadi tinggal diukir lagi nanti di kajiannya, dipoles-poles lagi seperti itu. Atau jika ada hal-hal yang tidak dimengerti di kitabnya tersebut, bisa ditanyakan ke ustadznya nanti ketika kajian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sudah menjelaskan tentang Syahada Allah, kemudian 10 bentuk keislaman, kemudian kita telah jelaskan bagaimana orang Islam itu pasti masuk ke dalam surga, walaupun mungkin dia singgah dulu di neraka untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Nah, kemudian di sini saya ingin membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Hadis ini masih berkaitan dengan masalah akidah, yaitu bahkan nih orang Islam, orang yang memiliki akidah yang benar, orang yang mengamalkan akidah yang benar, yang memahami akidah yang benar, itu boleh jadi nanti di akhirat, di hari pembalasan, hari pengadilan, dengan akidahnya yang benar tersebut, dengan amalan akidahnya yang benar tersebut, walaupun dia semasa hidupnya, walaupun dia sepanjang hidupnya melakukan terus nantiasa melakukan kemaksiatan, hari-harinya dipenuhi dengan dosa-dosa, setiap hari melakukan kemaksiatan, hari demi hari dia lakukan melanggar larangan-larangan Allah. Tapi jika dia memiliki akidah yang benar, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan semua dosa-dosanya tersebut. Walaupun semasa hidupnya, hari demi hari, dalam hidupnya sampai dia meninggal, dia melakukan dosa-dosa besar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, sebuah hadis yang dinamakan, sering disebut oleh para ulama dengan sebutan hadis bitoqah. Hadis bitoqah. Bitoqah itu artinya bahasa Arab ya. Itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah hadis kartu. Hadis kartu. Nah, mungkin sudah ada yang pernah mendengar tentang hadis ini, atau mungkin belum pernah mendengar hadis ini, bisa menjadi tambahan wawasan baginya. Sebuah hadis yang sangat agung, sebuah hadis yang sangat menggembirakan bagi orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Nah, bagaimana hadisnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As
radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, sayukhlasu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah fayansuru alaihi 99 sijillan kullu sijillin maddal basar fayaqulu lahu atunkiru hadha qala la ya rabbi fayaqulu lahu afadhalamaka katabati al-hafiduna qala la ya rabbi fayaqulu lahu afalaka 'udhrun qala la ya rabbi bala inna laka 'alaina hasanah fa inna la dhulma 'alaika al-yawma fayakhrujul bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fayaqulu lahu uhdur waznaka faqala ya rabbi ma hadhil bitaqa ma'a hadhihi sijillat faqala fa innaka la tuzlam fa yudau al-sijillat fi kaffatin wal bitaqa fi kaffatin fatasatis sijillat wa thaqulatil bitaqa. Paham? Belum? Nah, jadi hadisnya akan saya artikan. Hadisnya seperti ini. Sayukhlasu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah, kata Nabi Muhammad SAW. Akan dipanggil seorang laki-laki dari umatku di hari kiamat nanti. Dan di sini bisa kita lihat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Di dalam kitab Sunan At-Tirmizi bisa kita lihat di sini dihasankan oleh para ulama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Nabi Muhammad SAW mengatakan akan dipanggil seorang laki-laki nanti di hari kiamat ala ru'usil khalaiq, di depan semua manusia. Jadi nanti kan di hari kiamat kita akan diadili macam-macam nanti pengadilannya. Dan ini nanti kita pelajari akidah bahwa pengadilan Allah itu ada jenis-jenisnya. Ada yang diadili secara sendiri-sendiri oleh Allah, ada yang Allah permalukan dia di depan seluruh manusia, macam-macam apanya jenis pengadilannya. Nah, laki-laki ini kata Nabi Muhammad SAW akan dipanggil di depan seluruh makhluk ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan fayansuru alaihi 99 sijillat. Kemudian catatan amalnya, catatan amal kehidupannya didatangkan. Ada 99 sijillat, 99 gulungan catatan amalan dia selama kehidupannya di dunia didatangkan. Kullu sijilin maddal basar, dan setiap satu gulungan tersebut besarnya ketika dibuka sejauh mata memandang. Satu gulungan dari catatan amalnya itu jika dibuka maka gulungan tersebut besarnya sejauh mata memandang. Artinya gulungan tersebut betul-benar gulungan yang sangat besar. Dan ternyata isi gulungannya tersebut, isi amalan, catatan amalan tersebut bukanlah amalan-amalan kebaikan. Isi amalan yang berada di catatan amalannya tersebut, 99 catatan amalannya tersebut yang sejauh mata memandang isinya bukanlah amalan-amalan kebaikan, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, baca Quran, bantu orang tua, bangun masjid, bukan. Tapi isinya adalah amalan-amalan maksiat semua, dosa-dosa, berzina atau minum khamar, membunuh orang, merampok, dan sebagainya. Dari amalan-amalan kebaikan, dari amalan-amalan keburukan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan
Atunkiru hadza, kata Rasulullah SAW kepada pemuda tersebut, apakah kau mengingkari hal ini? Apakah kau mengingkari catatan keburukan ini? Apakah ada dari maksiat-maksiat ini yang kau ingkari? Maka laki-laki tersebut pun mengatakan, la ya Rabbi, tidak ya Allah, tidak ada yang aku pungkiri. Aku emang melakukan amalan-amalan dosa ini. Semua amalan dosa yang tercatat di 99 gulungan ini, yang sejauh mata memandang ini, emang aku lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, adalah maka katabatil al-hafiduna, apakah malaikat kami, malaikat pencatat amal menzalimimu? Apakah ada di amalan di dalam kitab ini yang tidak kau lakukan, tapi ternyata dicatat oleh para malaikat? Laki-laki tersebut mengatakan, qala la ya Rabbi, tidak Tuhanku, para malaikat pencatat amalmu tidak menzalimiku. Semua yang dicatat di gulungan ini, di 99 gulungan ini benar adanya. Mereka tidak menzalimiku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun kembali mengatakan, afalaka uzrun, apakah kau memiliki uzur dari amalan-amalan maksiat ini? Apakah 99 gulungan yang penuh dengan dosa-dosa ini ada uzurnya, sehingga kau melakukan dosa-dosa ini, sehingga kau berzina, sehingga kau mencuri, sehingga kau berjudi? Apakah kau memiliki uzur? Allah menanyakan hal tersebut kepada laki-laki tersebut, maka dia pun menjawab, qala la ya Rabbi, tidak ya Allah, aku tidak memiliki uzur. Semua ini aku lakukan dengan sukarela. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, bala inna laka alaina hasanah, tidak, tapi kau punya satu kebaikan, kau punya satu amalan kebaikan yang kau pernah lakukan ketika hidupmu di sisi kami. Kau punya satu amalan kebaikan yang pernah kau lakukan ketika hidup. Ada satu amalan kebaikan yang pernah kau lakukan ketika hidup. Fa innal dzulma 'alaikal yawma, dan kau tidak akan dizalimi pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan hadisnya, fatahurul bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah kartu. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah bitaqah, mengeluarkan sebuah kartu, yang mana kartu tersebut berisikan kalimat tauhid. Kartu tersebut berisikan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhdur waznaka, datangkanlah timbangan amalmu. Maka laki-laki tersebut mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah ma'a hadis jillat, wahai Tuhanku, apa bandingnya kartu ini? Tentu kita tahu kartu itu adalah sesuatu yang kecil dan tipis, ya. Apa bandingan kartu ini dengan 99 gulungan catatan amal yang penuh dosa tersebut? Apakah kau hendak mengolok-olokku dengan mendatangkan kartu yang kecil ini untuk ditimbang dengan 99 gulungan tersebut? Kemudian kelanjutan hadisnya, fa innaka la tudlam yauma, sungguh kau tidak akan dizalimi hari ini. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, fatudul bitaqah fi kaffatin wa sijillatu fi kaffatin, maka diletakkanlah kartu yang berisi kalimat la ilaha illallah tersebut di dalam satu daun timbangan dan 99 catatan gulungan di satu daun timbangan yang lain. Dan kelanjutan hadisnya, fatashatil bitaqah, fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka
kartu yang tipis kecil tersebut pun membuat ringan 99 amalan dosa tersebut. Fatasatis sijillah wa thaqulatil bitaqa. 99 amalan maksiat tersebut pun menjadi ringan, naik dia ke atas, dan kartu yang berisi kalimat tauhid, kartu yang berisi asyhadu an la ilaha illallah tersebut berat, jatuh dia ke bawah. Nah, seperti itu hadisnya. Bahwa saya ulangi sedikit, saya ringkas itu lebih menguatkan kita bahwa nanti Rasulullah SAW mengatakan akan dipanggil seorang laki-laki di hari kiamat di depan semua makhluk. Maka kemudian Allah datangkan 99 catatan amal keburukannya, isinya semua maksiat, dan satu catatan amal tersebut sejauh mata memandang. Kemudian dia ditanya, apakah kau mengingkari amalan-amalan ini? Tidak, katanya. Mau ditanya lagi, apakah kau memiliki uzur? Tidak, dikatakannya. Kemudian ditanya lagi, apakah malaikat kami menzolimimu, mencatat amalan-amalan keburukan ini? Tidak, katanya. Kemudian dibilang kepadanya, datangkan timbanganmu. Kemudian dia berkata, untuk apa datangkan timbangan? Kartu ini kecil, tidak ada bandingannya dengan 99 catatan amal. Maka kemudian Allah menimbang kartu yang kecil tersebut dengan 99 catatan penuh dosa, dan ternyata satu kartu kecil tersebut lebih berat daripada 99 catatan amalan keburukan. Pernah ada di sini? Pernah ada? Hah? Macam pernah. Pernah ya? Ya begitulah ceritanya. Begitulah cerita hadis tersebut, bahwa kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah itu jika kita amalkan, konsekuensinya, mengerti syarat-syaratnya, mengerti hal-hal yang membatalkannya, mengerti rukun-rukunnya, maka itu adalah sebuah amalan yang sangat berat di sisi Allah. Bukanlah sebuah amalan yang sepele. Walaupun mungkin kita merasakannya saat ini adalah amalan-amalan yang biasa-biasa saja, tidak ada artinya. Mentauhidkan Allah, mungkin kita merasa tidak terlalu wah itu dibandingkan amalan bersedekah, membangun masjid. Tapi ketahuilah bahwa amalan-amalan yang lain, sholat, sedekah, membangun masjid, menghajikan orang tua, amalan-amalan soleh yang lainnya, semua itu tidak akan berguna, semua itu tidak akan bermanfaat jika dasarnya, yaitu akidah kita, itu tidak benar. Akidah kita tidak kokoh, tauhid kita tidak benar, maka semua amalan-amalan kebaikan yang lain pun tidak akan bermanfaat. Tetapi kebalikannya, jika akidah kita benar, jika kalimat tauhid kita asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah kita benar, mengetahui segala seluk-beluk di belakangnya, maka dengan satu amalan tersebut bisa menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Buktinya apa? Buktinya ya hadis ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi rahimahullah, bagaimana seorang laki-laki yang memiliki 99 gulungan amalan keburukan, satu gulungannya sejauh mata memandang, isinya penuh dengan segala dosa-dosa,
tapi dia hanya memiliki satu amalan kebaikan, itu sebuah kartu yang mengandung kalimat at-tauhid. Tapi dengan satu amalan kebaikan tersebut mengalahkan seluruh amalan keburukannya. Dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar, kebaikan-kebaikan besar, amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, maka amalan-amalan tersebut tidak akan bernilai satupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya adalah, marilah kita memperbaiki akidah kita, memperbaiki tauhid kita, karena itu adalah dasar dari diterimanya amalan-amalan kita. Sebesar apapun kita beramal, sebanyak apapun nominal harta yang kita keluarkan bersedekah, melakukan banyak amal kebaikan, tapi jika akidahnya belum benar, maka bisa jadi amalan tersebut tidak ada sisinya di sisi Allah. Nah, kita teringat sedikit mungkin ini sebagai penutup, bagaimana pamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Siapa paman Nabi Muhammad? Abu Thalib. Siapa yang pernah membaca atau mendengar kisah Abu Thalib ketika membantu Nabi Muhammad alaihissalam? Kita lihat bagaimana Abu Thalib sangat besar jasanya kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Bahkan mungkin bisa dibilang jika seandainya tidak ada Abu Thalib, maka Nabi Muhammad sudah dieksekusi oleh para orang kafir Quraisy. Karena ada Abu Thalib lah mereka segan akhirnya mengganggu Nabi Muhammad alaihissalam. 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah, siapa yang membantu? Pamannya Abu Thalib dari gangguan orang kafir, sehingga Nabi Muhammad tidak mendapat perlakuan seperti budak-budak yang lainnya. Ada yang disiksa sampai lupa ingatan, ada yang dijemur di padang pasir, bahkan ada yang dibunuh. Tapi Nabi Muhammad tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Beliau selamat karena mereka segan sama Abu Thalib. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Abu Thalib dengan segitu kebaikan yang besar, yang dibantu siapa? Yang dibantu bukan ustaz, yang dibantu bukan dai, yang dibantu Nabi langsung. Seorang Nabi langsung yang dibantu. Pertanyaannya adalah, apakah Abu Thalib dengan segala kebaikannya yang begitu besar, dengan segala pengorbanan kepada Nabi Muhammad, menyelamatkan Nabi Muhammad, apakah dengan segala pengorbanan tersebut Abu Thalib masuk ke dalam surga? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Dengan segala kebaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi langsung yang dibantu dalam menyebarkan dakwah. Dengan segala kebaikan tersebut, apakah Abu Thalib masuk ke dalam surga? Tidak. Kok bisa Abu Thalib tidak masuk dalam surga? Amal kebaikannya banyak, bahkan melebihi amal kebaikan kita. Membantu Nabi langsung dalam berdakwah. Kenapa Abu Thalib tidak bisa masuk surga? Jawabannya adalah karena akidahnya tidak benar. Karena akidahnya tidak benar, beliau enggan masuk ke dalam agama Islam. Di akhir ayatnya, ketika beliau telah sekarat, Nabi Muhammad SAW mendatangi Abu Thalib, kemudian mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju bika biha indallah." Kata Nabi Muhammad, "Ya pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan argumen, kalimat yang akan aku jadikan bandingan nanti kepada Allah untuk menyelamatkanmu."
di akhirat nanti. Tapi apa yang dilakukan Abu Thalib? Apakah beliau mengatakan kalimat tersebut? Beliau terhasut oleh dua orang temannya, yaitu Abu Jahal dan bin Umayyah, sehingga beliau pun meninggal dalam keadaan kafir dan beliau kekal di api neraka, menjadi penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, yaitu yang paling ringan aja yaitu kakinya diletakkan dalam sandal yang terbuat dari api neraka dan otaknya mendidih. Nah, poinnya apa? Poinnya sekali lagi adalah sebanyak apapun amalan kebaikan kita, bahkan sampai kita bantu Nabi sekalipun, kalau akidah kita tidak benar, maka itu tidak akan bernilai di sisi Allah. Itu mungkin renungan yang bisa kita berikan pada kesempatan kali ini, karena sudah geluduk-geluduk juga. Takutnya kehujanan bulan-bulan, mungkin yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi itu insya Allah poin pertama mengapa kita harus belajar akidah, yaitu akidah yang benar akan menyelamatkan kita dari api neraka. Dan sebanyak apapun amalan kita, jika akidah kita tidak benar, dikhawatirkan kita tidak selamat dari api neraka. Dan sebanyak apapun dosa kita, tapi jika akidah kita benar, ada kemungkinan Allah akan mengampuni kita di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala bisawab, Allah Ta'ala alam bisawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi